Jadi materinya kali ini mengenai kali ini ya tentang uncountable dan countable nouns. Ya, mulai kita akan bahas ya satu persatu mulai dari definisi, tipe-tipenya dan contohnya. Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kita mulai dari definisi. Jadi countable nouns are individual people, animals, places, things, or ideas which can be counted. Uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. Jadi kata benda yang bisa dihitung. Jadi kata benda itu ya dibagi dua ya menurut karakteristiknya, yaitu kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi kata benda yang bisa dihitung itu dalam bahasa Inggris artinya adalah kata benda kata benda yang bisa menggunakan sisipan artikel. Ya, artikel itu a atau an dan bisa menggunakan apa? Misalnya contohnya tadi adalah one apple atau two apples, terus bisa ditambahkan s ya di belakang kata bendanya. Kalau misalnya two apple, maka bisa ditambahkan s di belakangnya. Nah, jadi itu countable nouns itu bisa menggunakan artikel a atau an ya dan juga bisa dibuat jamak ya dan bisa dihitung sebagai person seperti person, people tadi ya, hewan, animals, ya, places, things or ideas, gagasan. Ya, kemudian box, coin, bottle, table, cup, ya, plate, chair, bag, cat, dog, ya, glass, book, man, baby, house, dan lain-lain. Ya, contohnya I have a brother and two sisters. Jadi brother itu dan sister itu termasuk kata benda yang bisa dihitung. Sementara untuk uncountable nouns itu adalah kata benda yang terdiri dari satu ya. Dari satu aja makanya dia itu tidak bisa dihitung satu bentuk saja. Ya. Disebut sebagai uncountable nouns ya karena kata bendanya itu tidak dapat dihitung. Ya, jadi uncountable nouns ini juga diingat ya sebagai kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja. Contohnya adalah water, water. Ya, jadi water itu kan kita nggak bisa kita katakan sebagai a water atau two waters ditambah s lagi belakangnya juga nggak bisa. Tetapi hanya bisa digunakan dengan menyisipkan ya kata benda lainnya. Misalnya a glass of water. Nah, jadi contoh kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns adalah rice, love, sugar, assistance, help, ya, coffee, money, tea, music, art, sand, air, dan lain-lain. Nah, selain itu ya, di dalam uncountable nouns ini juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi. Misalnya seperti fun, advice, knowledge, love, dan happiness. Ya. Contohnya adalah she has some food, yaitu food ya. Kita bisa menggunakan some. Kemudian, can you give me some information about that? Itu juga bisa menggunakan some. Nah, kemudian ini macam-macam atau jenis-jenis kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung, yaitu perbedaan antara much dan many. Ya.
Many is used to express objects that can be counted as countable nouns, whereas and the contrary, much is used to express object that cannot be counted. Jadi many ini digunakan untuk mengekspresikan objek yang bisa dihitung ya, sementara bisa dihitung sebagai kata benda yang bisa dihitung. Ya, sementara kebalikannya ya, kalau much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah how many years have you lived in Jakarta? Udah berapa lama nih kamu tinggal di Jakarta? Karena years itu bisa dihitung, ya maka di sini Pak menggunakan many. We need so many books to be donated to Lombok. Kita membutuhkan beberapa buku untuk didonasikan ke Lombok. Karena buku bisa dihitung, maka bisa menggunakan many. I have so much water in my backpack. Water atau air tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. I have so much water in my backpack. You love her so much, you forgot everything. Much ini juga tidak bisa dihitung, ya maka di sini menggunakan love tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. Oke, selanjutnya untuk penggunaan number dan amount. Ya. Number and amount have the same meaning. Number or amount. Jadi artinya sama ya. Untuk number dan amount itu artinya adalah beberapa. Ya. Berjumlah atau sejumlah. Amount itu berjumlah, a number itu adalah sejumlah. Nah, yang membedakan apa nih ya di antara keduanya? Jadi yang membedakan adalah konteks dari kalimatnya. Ya. Contohnya adalah we have been friends for a number of years. Ya, kami sudah berteman ya sejak lama ya karena friends ya. Kemudian friends ini kan bisa dihitung. Nah, years juga ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan a number, mengindikasikan bahwa pertemanannya itu bisa dihitung. Kemudian our school has a large number of students compared to the other school. Ya, sekolah kami memiliki lebih banyak murid ya dibandingkan dengan sekolah lainnya. Ini murid juga bisa dihitung maka menggunakan a large number. They are taking huge amount of our money. Di sini money itu tidak bisa dihitung ya, karena money itu yang bisa dihitung hanya nominalnya, nominal di dalam uangnya, di lembaran uangnya, tapi bukan karena kalau dalam bahasa Inggris yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung yang membedakan itu, kita bisa menggunakan artikel ya di depan kata bendanya seperti an apple, kemudian bisa ditambahkan number di depannya, angka, one apple or two apple, terus bisa digunakan akhiran S ya untuk menunjukkan jamak, tapi tidak begitu halnya dengan money. Kita nggak bisa ya menggunakan a money, two money, one money, terus money tambahin S itu nggak bisa. Jadi makanya di sini money itu tidak bisa dihitung, termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka bisa menggunakan amounts ya. They are taking huge amounts of our money. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan a few and a little. Ya, a few and little. Ya, di sini kita menggunakan the few is used as a determiner for countable nouns. Jadi a few ini bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Sementara meanwhile a little is specifically for objects that cannot be counted or uncountable nouns ya. Sementara a little ini hanya bisa digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi contohnya adalah there are a few men at the party. Ya, laki-laki ya bisa dihitung. Men ini kan laki-laki. Maka bisa menggunakan a few. Donald only has a few friends in Jakarta. Teman-teman ya, friends. Juga bisa dihitung, maka bisa menggunakan a few. Kemudian, I need a little help now.
Ya, help ini tidak bisa dihitung, maka bisa menggunakan a little. I have a little time to come here. Time juga tidak bisa dihitung. Time itu yang bisa dihitung ya penghitungan waktu, tapi penggunaan waktu ya. Tapi kalau time ya kita nggak bisa menggunakan a time, two time, one time, terus ada s-nya itu nggak bisa. Maka di sini time itu dikategorikan sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka bisa menggunakan a little. Tunggu, lagi loading. Sebentar. Oke. Ya. Fewer dan less. Fewer is used to refer number among things that are counted. Jadi fewer ini bisa digunakan ya untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, seperti fewer choice, pilihan yang lebih sedikit ya. Atau and fewer problems, masalah yang lebih sedikit. Fewer itu artinya lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Jadi fewer problems. Less is used to refer to a quantity or amount among things that are measured as in less time and less effort. Jadi less ini ya digunakan, sementara less ini digunakan untuk merujuk kepada kuantitas atau lebih sedikit pilihan ya, lebih sedikit pilihan dan lebih sedikit masalah. Less ini digunakan untuk merujuk ya pada kuantitas atau jumlah di antara hal-hal yang diukur ya, seperti lebih sedikit waktu atau lebih sedikit usaha. Contohnya adalah a secretary makes less money than a manager. Ya, seorang sekretaris menghasilkan lebih sedikit uang daripada seorang manajer. Today, I can spend less time eating and have more exercise. Hari ini aku mempunyai lebih sedikit waktu untuk makan dan mempunyai lebih banyak waktu untuk berolahraga. Compared to science, there's a fewer students who like math. Ya, dibandingkan dengan ilmu pasti, ya lebih sedikit murid yang menyenangi matematika. Kemudian untuk some and any. Some and any, the general rule is that any is used for question and negative, while some is used for positive. Both may be used with countable and uncountable nouns. Jadi some and any ini biasanya digunakan untuk kalimat positif, sementara any digunakan untuk kalimat negatif. Nah, keduanya ini bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Jadi biasanya penggunaannya pada itu ya. Some itu biasanya digunakan dalam kalimat positif, sementara any digunakan dalam kalimat negatif atau interrogatif. Ya. Contohnya, she has some question. There are some reasons I can tell you why I should be worried right now. I owe you any money. You could tell me any reasons, but I still won't believe it. Ya. Jadi some ini biasanya digunakan ya ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Ya, namun kita nggak pengen ya maksudnya kita nggak pengen mau membeli misalnya seluruh kategori atau barang yang kita maksudkan. Ya. Contohnya seperti ini. Can you buy some milk? Ya, bisakah kamu membelikan aku beberapa susu? Jadi di contoh kalimat tersebut kan kita tidak ingin ya membeli atau tidak ingin menjelaskan beberapa jumlah susu yang mau kita beli secara jelas. Tapi kita nggak pengen ya membeli semua susu di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, can you buy any milk? Ya, itu artinya bisa nggak sih kamu beli
seluruh susu yang ada di seluruh dunia ya, bisa seperti itu. Kemudian kalau some itu artinya terbatas. Jadi hanya beberapa tapi terbatas, limited. Ya, jadi some dan any ini artinya sama ya, beberapa. Kemudian contoh kalimat yang lainnya adalah we need some milk to make pancakes ya. Kita membutuhkan beberapa susu untuk membuat pancake. Ya, jadi di sini hanya membutuhkan sedikit ya, beberapanya itu hanya sedikit. Dan itu tadi kalau untuk kalimat positif maka bisa menggunakan some. Sementara kalau untuk penggunaan any itu umumnya menggunakan any sama ya seperti kita menggunakan some. Jadi kita nggak mikirin dulu nih ya berapa jumlah yang kita mau sebutin secara spesifik. Jadi kalau misalnya kita mau nyebutin jumlahnya secara spesifik, maka bisa menggunakan some, tapi kalau tidak mau menyebutkan jumlahnya secara spesifik, maka bisa menggunakan any. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dari Kak Valentin? Yang ini Miss, yang view tadi bedanya view sama yang little itu bedanya apa ya? Few Iya. dan little. Jadi kalau a few itu untuk yang kata benda bisa dihitung, kalau a little tidak bisa dihitung. Kalau misalnya man, pria, pria itu kan bisa dihitung. Kita bisa menggunakan a man, two men, three men, three men nggak bisa pakai s, tapi dia katanya berubah ya dari man, kalau jamaknya berubah jadi men. Jadi maksud kalimat ini apa Miss? Kayak a few Apa itu? men itu jadi maksudnya apa? Yang mana there are a few men at the party, Iya. Ah. ada beberapa laki-laki atau ada beberapa pria di pesta. Hmm. Ya. A few ini kan artinya beberapa. A little juga sama, beberapa. Donau only has a few friends in Jakarta. Donau hanya memiliki beberapa teman di Jakarta. Karena teman itu tadi bisa dihitung. Sementara kalau penggunaan a little ya, bantuan, help, itu kan nggak bisa dihitung. Nggak bisa kita bilang oh help atau helps. To help, nggak ada kayak gitu. Jadi bisa menggunakan a little. Jadi kita harus menentukan dulu nih ya, kata bendanya itu bisa dihitung apa enggak. Kalau nggak bisa dihitung, baru kita bisa menggunakan a little atau a few gitu ya. Kalau time itu juga nggak bisa dihitung. Waktu memang bisa dihitung, tapi bukan kata time. Waktunya yang bisa dihitung. Ya, sama kayak money. Money bukan kata maninya yang bisa dihitung, tapi uangnya, nominal uangnya gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya yang kata benda yang nggak bisa dihitung, kamu harus tahu dulu. Yang misalnya adalah water, air, ya. Sky, itu kan nggak bisa dihitung ya. Terus apa lagi? Love, gitu, miss you gitu kan. Makanya di situ kita biasanya pakai much, I miss you so much, I love you so much, karena nggak bisa dihitung. Coffee, rice, ya. Kopi, teh apalagi. Banyak sih ya kalau mau itu. Sampai sini udah jelas belum, Kak? Udah kok Miss. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise ya. Oke, kita membutuhkan beberapa susu untuk membuat pancake. Berapa susu? Mm-mm. We need we need some milk to make a cupcake. Pancake. Open cake. Make. To make pancake. Ya. Selanjutnya
Apakah kamu memiliki beberapa bawang? Beberapa bawang. Do you have any onion? Onions. Onions. Do you have pakai sama atau onions? Do you have some onions? Some onions. Do you have? Walaupun Some ini pertanyaannya. Tapi kalau beberapa bawangnya kita pakainya some. Do you have some onions? onions. Selanjutnya, aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun temanku. Apakah kamu punya susu coklat? Aku ingin membuat kue ulang tahun, kue coklat ya. Kue coklat. Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun temanku. I want make some chocolate cake to my friend birthday. Apakah Uh, kamu punya susu coklat? do you have do you have some chocolate milk? Yeah. Do you have some chocolate milk? I want to make some chocolate cakes for my friend's birthday. Aku ingin beberapa Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. Aku ingin Aku ingin beberapa Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. I want some Coca-Cola. Mm-mm. I want some Coca-Cola for tonight. For tonight, when we watch, what's apa nih? Bola, bola, Yeah. Oh, what's a ball? bola kan maksudnya sepak bola ya. What's football? Watching football. Watching football. Coca-Cola tuh bahasa Inggrisnya Coke ya. Oh, Coke, some Coke. Ya, I want to make apa tadi salah. I want I some want some. for tonight when we watching football. Aku melihat beberapa pizza di atas meja. I see some pizza on the table. Ya, I see some pizza on the table. Aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Miss, Aku sudah minum beberapa gelas kopi malam ini. I have been. Aku sudah minum ya. I have been drink apa tadi ya, Miss? Aku sudah minum Aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. beberapa gelas kopi. I have been drinking a cup of coffee today. Gelas apa gelas? Oh, a glass of coffee. A glass of coffee today. Beberapa gelas kopi, jadi kan pakainya apa? Sama apa Oh, ini? beberapa gelas kopi. Pakai some? Yeah. I have been I have been drinking ya. Kalau pakai have been jadi pakai ing, verb ing. I have been drinking some glasses of coffee today. drinking some glasses. Bisa diulang ke apa lagi?
I have been drinking some glasses of coffee today. Ya, selanjutnya dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Dasi, Ya, dasi apa ini? tai, Tai. tai, Dia membeli TII. TII. Hmm, Dia membeli beberapa dasi ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. She buy some Thai to 2 minggu yang lalu berarti to last week. 2 weeks ago. Nah, kalau Oh, 2 weeks weeks. ago kan artinya pakai apa nih? Tenses apa? Apa Miss? Kalau 2 minggu yang lalu pakai tenses apa? Pakai past tense. Kalau pakai past tense, maka kata kerjanya dirubah menjadi bentuk verb kedua kan? Oh, bought. Both She ya. bought. She Both, bought it. She bought sometimes. some Jadi Thai. ya, pakai S ya di belakangnya. Menandakan bahwa dasinya lebih dari satu kan? Beberapa. Ya, sometimes, ties, 2 weeks ago. Coba diulang, Pak. I bought atau he She bought. bought. Hmm, She bought some Thais 2 weeks ago. 2 weeks. Ada 2 S-nya. weeks. Yeah, Weeks. 2 weeks ago. Ya. Selanjutnya, dia tidak pernah makan buah apapun. Dia tidak pernah Makan buah apapun? makan buah apapun. Tidak pernah eh, berarti pakai have not gitu, have not been. Enggak. She never. Oh, she never ya. She never eat buah apapun. Oh, she never eat fruit, any fruit. Ya. She never eats any fruit. Selanjutnya, kami tidak bisa menonton game apapun. Kami tidak bisa. We cannot. Hmm? Kami tidak bisa menonton apapun ya. Game apapun. Oh, we cannot watch any games. Ya, we atau bisa ditambahkan apa? Penekanan ya. Penekanan pakai kata hardly. We hardly can watch any games. Penekanan aja. Nah, Julia meninggalkan rumah tanpa sepeser uang pun. Meninggalkan rumah Tanpa sepeser uang pun. tanpa spesial uang pun. Meninggalkan rumah berarti live living ya. Lose apa ini? Left, bentuk kedua dari live. Left house gitu. Left the house. Left the house tanpa meninggalkan uang sepeser pun. Hmm. Without Ya, pakai ya. without one sepeser pun apa ya? One any, cent apa? any. Any money. Any Ya. apa? Jadi Julia left the house without any money. Oke. Selanjutnya, dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan. Dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan. Satupun temannya. Berarti pakai
Satu temannya itu one of friend gitu. One one satu temannya berarti Ya, he jadi never tidaknya dulu, tidaknya apa? eh, tidak pernah he never call one friend. Any of her friend. Oh, he never call Karena kan any. ada kata tidak, Oh kalimat iya, iya. negatif. Jadi kan pakainya any. Jadi she never call Any friends. He never call anyone friends any of her friend, or any of one friends gitu. any of her friend. Tadi depannya pakai Oh, dia, pakai laki-laki atau perempuan. pakai laki-laki. Ya, kalau laki-laki diganti jadi his. Iya, iya. Berarti he never call any of his friend Sejak atau setelah hari kelulusan. setelah hari kelulusan after kelulusan apa mis? Ke graduate. Graduate Graduate kan day. lulus. Kalau Ah, kelulusan apa? kelulusan apa ya? Graduation. Iya, graduation day gitu. Bacanya bukan pakai D ya, pakai J. Graduation. Graduation day. Ya. Jadi sama kalau misalnya apa? Kalau misalnya Graduation. education, education kan tulisannya pakai D, tapi bacanya bukan pakai D, pakai J, ya. Education. Education. Jadi yang Education. bacanya yang benar tuh pakai J ya, bukan pakai D. Bukan education tapi education. Bukan graduation tapi graduation. Education. Nah, terus kita di sini bukan pakai after tapi pakai since. Is. Mm-mm. Hmm. Jadi tahu nggak nih perbedaan antara since dan after? After. Jadi since ini mengekspresikan periode waktu antara ada starting point-nya mulainya dari kapan sampai present ya waktu sekarang. Tapi kalau after itu digunakan atau menunjukkan waktu yang diikuti oleh aksi, follows with action. Jadi kalau penggunaan after ya, kalau penggunaan after misalnya you need to add sugar after you mix the eggs. Kamu harus gitu ya, menambahkan gula setelah kamu mengaduk telur, Hmm. ya kan? Kalau pakai since ya they haven't talked since their last fight. Mereka sudah tidak mengobrol sejak pertengkaran terakhir. Oh, berarti kayak since ini lebih ke lampau gitu ya, Miss? Enggak juga sih. Itu tadi contohnya untuk yang kalimat lampau ya. Coba kalau misalnya pakai yang lain. Misalnya, I have kept my distance from her since the incident at the party. Aku telah menjaga ya, I have kept, menjaga jarak gitu ya, dari dia sejak kejadian atau insiden ya di pesta itu. Udah menjaga jarak. Jadi dia sudah menjaga jarak ya. Jadi since ini digunakan untuk mengekspresikan time ya, waktu antara ada starting point-nya tadi ya sampai present. Starting point-nya dimulai dari yang sebelumnya sampai sekarang. Jadi misalnya I have kept my distance from her, dari dia sejak dari mulai awal insiden sampai sampai at the party, sampai sekarang kan artinya. Gitu. Contoh yang lainnya. Untuk yang after. She slammed the door after her. Dia membanting pintunya setelah dia membanting gitu ya. Aksi ya. Aksi. Hmm. Atau yang untuk after lagi contohnya ya. We will meet Harry after the breakfast. Kita akan bertemu Harry
hari, maksudnya si Harry ini ya. Kita akan bertemu Harry setelah makan pagi atau sarapan pagi. Itu untuk penggunaan. Nah, misalnya untuk yang penggunaan since lagi. We haven't met since 2 years ago. We haven't won any games since 2 years ago. Ya gitu. Selanjutnya, ibuku tidur di sofa tanpa sehelai selimut pun. My mother sleep in sofa. Tanpa sehelai selimut pun. Sehelai apa ya? Any. Any. Mm-mm. Berarti without any blanket gitu. Ya, My mother sleep in sofa without any blanket. ya. Jadi bisa pakai sofa atau sofa itu kan versi British ya. British style. Tapi kalau versi Amerikannya itu couch ya. COUCH. Couch. My mother sleeping without any blanket on the couch. Jadi kalau penyusunan kalimatnya itu biasanya SPOK ya, sama kayak bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek, kata keterangan. Jadi kan subjeknya adalah my mother, predikatnya adalah kata kerja. Sleep kan, sleeping. Without any blanket on the couch. Itu kan termasuk kata keterangan nih. Kata keterangannya ke on the couch. Predikatnya without any blanket on the couch. Jadi begitu nanti ya penyusunan kalimatnya. Selanjutnya, ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. Ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. My mother has some knife in the kitchen. Ibuku, subjeknya terdiri dari berapa orang? My mother has Ya, satu has ya, bukan have. My mother has knife. Uncountable atau countable noun-nya pakai apa? Pakai some. Pisau. Many ya. Many knives. Many. Hmm, Many knife. Banyak kan, di sini kan artinya banyak, bukan beberapa. Kalau some itu kan artinya beberapa. Kalau many ini artinya banyak. Banyak ya. Much itu juga artinya banyak. Kayak Iya, misalnya iya. I miss you so much. Aku kangen banyak banget gitu loh sama kamu ya. Aku kangen berat nih sama kamu gitu ya. Oh iya, iya. Ya kan? Gitu. I love you so much. I miss you so much gitu. Aku cinta banget gitu ya sama kamu, banyak lah artinya. Ya. Jadi my mother has many knives in the kitchen. Selanjutnya, ada banyak binatang di kebun binatang Bali. Ada banyak binatang. Berarti ada banyak berarti Animals, binatang, bisa dihitung apa enggak? binatang nggak bisa ya? Bisa. Nggak bisa, Miss. Bisa ya, Nggak bisa. bisa. Ya, animals, an animal, two animals, bisa kan? Berarti much animal. Much itu nggak bisa dihitung. Oh, berarti many animal.
I love you so much. Ya, much. Love itu nggak bisa dihitung. Miss nggak bisa dihitung. Jadi makanya lebih cocoknya pakai much. Tapi kalau bisa dihitung maka pakai many. Berarti Coba. kayak berarti pakai there are many animal Mm-mm. di kebun binatang in the zoo. Nah, kalau in itu hanya bisa digunakan di tempat yang luas. Misalnya in the fridge, ya, di tempat yang luas. Ya. Kalau di dalam kulkas kan luas, in the fridge. Di dalam tas ransel, in the backpack. Di dalam kolam renang, in the pool. Tapi kalau tempat, ya, ini kan di kebun binatang Bali, maka menggunakan at. Ya, At Bali Zoo. ya, at Bali Zoo Park, ya, kebun binatang. Kemudian tadi kan banyak binatang. Udah ada many. Many kan menyatakan banyak nih, artinya lebih dari satu binatangnya. Jadi pakai tambahan s ya, untuk menyatakan bahwa ini binatangnya lebih dari satu, jamak, plural. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya plural. Jadi there are many animals at Bali Zoo Park. There are many animals. Oke, selanjutnya nih ya. Saya memasukkan terlalu banyak garam ke dalam sup. Memasukkan berarti ini enter ya Miss. Saya Put ya, put. output ya. Terlalu banyak. Saya memasukkan terlalu banyak. Apa tadi Miss? Terlalu banyak garam. Berarti I put terlalu banyak garam. Oh, berarti I put too much. I put too much salt. Memasukkan garam ke mana? Ke dalam sup. Ke dalam sup. Oh, berarti I put too much salt ke dalam sup. Berarti ke dalam sup berarti to soup. Into the soup. Oh, into the soup. Ya. Nggak bisa ya pakai to. Ya. Into the soup. Ya. Jadi I put too much salt into the soup. Masuk ke dalam sup ya. Oke, selanjutnya nih. Berapa banyak gula yang harus saya tambahkan ke tehmu? Berapa banyak gula yang harus saya masukkan ke dalam tehmu? Ya. Berarti how many sugar? How many sugar? Berapa banyak gula? How many sugar to Gula bisa dihitung apa enggak? bisa enggak bisa. Kalau enggak, jadi pakai Kalau nggak bisa tuh pakai much ya. ya. Jadi bukan pakai many ya. Kalau many itu yang bisa dihitung. Jadi gimana nih kalimatnya? How much sugar to put should I add? Tambah. Habis
Ya, tambah itu kan add. Oh, to add Should I add? to add your Should. oh should Pakai should. Ya, should I add? Should I add? Ke add teks. to your tea. Ya, to your tea. Incomplete sentence coba. How much sugar? How much sugar should I add to your tea? Ya. Oke, selanjutnya, berapa biaya untuk menyewa sebuah bis? Menyewa berapa banyak biaya? Hmm. How many? Berarti pakai how many? Oh, biaya itu bisa dihitung ya? Biaya. Biaya bisa dihitung nggak? Bukan biayanya yang bisa dihitung, tapi kata biaya itu bisa dihitung nggak? Beda ya? Oh, berarti pakai how much. Mm-mm. Berarti how much money gitu. How How much much? money? How much Biaya apa? Bahasa Inggrisnya biaya apa? pay? Apa ya? Biaya. Cost. 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 Ya, COST. Cost. Jadi how much does it cost? Much. Pakai does. Ya, pakai does. How much How does much it cost? does Cost. cost? Menyewa mobil apa? Menyewa bus apa? Rent a bus. To rent a bus. Ya. Rent a Incomplete bus. sentence. Jadi gimana? How much does it cost to rent a bus? How much does it cost to rent a bus? Does it cost to rent a bus? Nah, selanjutnya coba ini. Nenek saya tidak memiliki banyak rambut lagi. Saya tidak memiliki banyak rambut lagi. Nenek saya tidak memiliki banyak rambut lagi. My grandmother Hmm. uh, has not has not has not much gitu ya. Doesn't. Oh iya. Oke, doesn't. My grandmother doesn't Memiliki apa? has Ya, banyak rambut lagi. much Itu bisa hair. dihitung apa enggak? Apa, Miss? Rambut bisa dihitung atau tidak? Tidak. Jadi kalau tidak pakai apa? Banyak, banyak, banyak itu bisa apa? Pakai much. Ya, jadi gimana? Much hair. Much Jelas hair anymore gitu. ya, betul. Coba incomplete sentence. My mother does My not. grandmother, My grandmother doesn't has gitu ya, Miss. ya, My grandmother doesn't has much hair again. tadi udah bener pakai anymore. Kenapa dirubah jadi again? Yeah, much hair anymore. Ya, my grandmother doesn't has much hair anymore. Oke, selanjutnya nih coba ya. Seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? Seberapa banyak? Apa, Miss? Seberapa banyak sinar matahari
yang dibutuhkan oleh pohon tomat? How much? Hmm? Hmm, how much sunlight? How much sunlight? Sun Yang apa? sunlight. Sunlight. Sun, Sunlight. oh, sinar ya, light ya, cahaya. Ya, How much sunlight yang sunlight. dibutuhkan, Ya, hanya nggak dibaca. sunlight Sunlight. Ya, sunlight. yang dibutuhkan pohon tomat. Yang dibutuhkan berarti tuh, Das. oh, das Pohon tomat apa? tomato tree. Ya, pakai S ya. Banyak. Tomato tree. Hmm. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan tuh pakai apa nih? For ya? Need ya, need. Need. Oh. Coba incomplete sentence. How much sunlight? How much sunlight to need tomato tree? Does tomato trees apa? Butuh Das apa tadi? need. Berarti need. Need. Das dulu ya, Miss? Das dulu. Oh. Coba Das diulang lagi. need gitu. Does tomato trees need? Oh. Coba diulang lagi. How much sunlight does tomato tree need? Tomatonya satu, trees-nya banyak. Tomatoes. Oh, tomatosnya yang satu. Pohonnya yang banyak. Oh Pohon iya iya. tomatnya yang banyak. Iya. Pohonnya yang banyak, bukan tomatnya yang banyak. How much sunlight does tomato trees need? Ya. How much sunlight does tomato trees need? Aku punya lebih sedikit dari kamu. Lebih sedikit. Berarti Sedikit tadi apa? a little, a few, Lama? a little ya. Bukan. Apa tadi? Pokoknya lebih sedikit apa tadi? Lebih sedikit. Few Oh, dan few dan less. fewer and less. Mm-mm. Berarti pakai apa nih, Miss? Fewer. Bebas ya. Bisa pakai few, bisa pakai less. Kan nggak jelas nih. Nggak disebutkan secara rinci. Ya. Dia punya sedikit apa, uang atau apa kan nggak ada. Jadi bisa ya bebas kamu mau pakai less, mau pakai fewer juga bisa. Mau pakai apa? Pakai fewer. I have fever of you gitu. Saya punya lebih sedikit Fewer dari than. Kan lebih sedikit dari kamu. Jadi di sini pakai than. I have fever than you. Ya, Hmm. saya punya lebih sedikit gawai daripada kamu. Gawai tahu nggak gawai? Apa gawe, Miss? Kayak gadget. Handphone. Gadget, Ya, gadget. handphone. Oh. Ya, itu gawai itu bahasa Gawe Indonesia. itu bahasa. Bahasa Indonesia. Oh iya. Ya. Malah kamu taunya bahasa gadgetnya bahasa Inggrisnya ya, nggak tahu bahasa Indonesianya deh. Jangan-jangan. Oh, gawai. Ya, gawai. Berarti I have fever gadget Ya, daripada gitu. kamu. Daripada kamu berarti than you. Ya, dan I you. have fewer gadget than you. Kira-kira ada kesulitan nggak, Kak? Sebenarnya nggak sulit sih, cuma lupa. Lupa atau bingung? Lupa. Lupa ya, bukan bingung ya, artinya nggak bingung. Nggak kok. Nggak ya? Ya. Yang penting dibiasain aja sih, Kak.
Iya, Miss. Biasakan. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. Oke. Oke, terus aku udah kasih PR ya, ada di Zoom, Oh, iya, Miss. di chat ya. Kemudian nanti kita ketemu hari apa ya? Jumat. Oh, nanti jadi PR-nya disubmit hari Jumat ya. Jadi kamu Oke. punya waktu beberapa 1 hari lah ya. Iya, Miss. Nah, nanti aku review ya. Boleh ditulis di kertas, nanti difoto, bisa bisa kayak gitu. Atau mau diketik juga boleh, bebas ya. Iya, Miss. Oke, sampai ketemu nanti hari Jumat ya, Kak. Thank you so much. Oke, Miss. Thank Have a good you. night. Bye-bye. Good night.